Panitia Hari Raya Gereja Jemaat Gemim Paulus Titiwungan Wenang Mahakeret mempersembahkan Pintu Kekekalan, naskah karya Yan Toridatu, pimpinan produksi Rona Lasmi, dengan sutradara Yan Toridatu. Selamat menyaksikan. Dunia tempat kita berpijak adalah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan. Kita diberikan tugas untuk mengolah ladang pelayanan ini dengan sebaik mungkin, membawa jiwa-jiwa mengenal Kristus Tuhan yang telah datang bagi kita, lahir di kota Bethlehem dan menjadi manusia. Kita dituntut pula untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di ladang pelayanan ini. Di manakah saat ini aku berada? Kenapa tampak sepi? Kemana semua orang? Oh tidak. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Tuhan, tempat apa ini? Di manakah aku berada? Kamu sedang berada di suatu tempat di mana kamu diperhadapkan dengan dua pilihan: hidup kekal atau mati kekal. Semua tergantung padamu. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Aku tidak tahu kenapa aku bisa sampai di sini. Seingatku, aku pulang naik kendaraan mewahku setelah kumpul dengan teman-teman alumni di sebuah kafe. Aku terlalu banyak minum minuman keras. Sampai-sampai aku tidak bisa mengendalikan laju kendaraanku. Kamu orang berduit ya? Aku seorang pengusaha. Bisnisku banyak. Aku banyak menangani proyek-proyek bernilai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Aku rajin ke gereja dan memberi persepuluhan. Aku juga sering menyumbang untuk membantu kegiatan gereja. Menurut Tuhan, apakah aku boleh masuk melalui pintu hidup kekal? Sebentar, aku lihat dulu. Menurut catatan dalam buku kehidupan ini, kamu hidup glamor dan penuh kemunafikan. Dengan kekayaan yang kamu miliki,
Kamu ingin mengatur segalanya. Kamu ingin semua orang mengikuti kehendak kamu. Kamu menjadi orang yang egois dan tidak peduli dengan orang lain. Memang benar, kamu rajin ke gereja dan memberi persepuluhan, serta membantu menyumbang untuk pelayanan. Tapi apa yang kamu lakukan itu tidak dengan setulus hati. Apa yang kamu lakukan hanya untuk pamer dan mencari kepujian diri sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk melalui pintu hidup kekal. Tapi tolonglah Tuhan, tolonglah agar aku bisa masuk lewat pintu hidup kekal. Berapapun uang yang Tuhan minta, aku sanggup penuhi. Atau begini saja, aku berikan lembaran cek. Silakan Tuhan tulis saja berapapun jumlah yang Tuhan inginkan. Maaf, kebiasaan kamu yang buruk menjadi tiket untuk masuk melalui pintu mati kekal ini. Silakan. Tunggu. Ceknya itu. Tunggu sebentar. Tunggu. Tempat apa ini? Permisi. Apakah Tuhan tahu aku berada di mana sekarang ini? Kamu berada di antara dua pilihan. Ada pintu hidup kekal dan pintu mati kekal. Mengapa sampai kamu berada di tempat ini? Yang aku ingat, aku seorang profesional yang sehari-harinya sibuk dengan pekerjaan. Namun, meskipun aku sibuk, aku selalu memperhatikan dan menyayangi keluargaku. Aku sedang berada di kantor ketika penyakit kronis yang lama aku derita menyerangku. Aku tak ingat apa-apa lagi karena semuanya menjadi gelap. Jika ini adalah tempat pintu masuk menuju kekekalan, apakah aku bisa masuk melalui pintu hidup kekal? Aku lihat dulu dalam catatan buku kehidupan. Di sini tercatat, karena kesibukan pekerjaanmu, kamu melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Jarang ke ibadah gereja maupun ibadah di kolom. Yang kamu kejar hanyalah pangkat dan jabatan dalam pekerjaanmu. Meskipun kamu sangat menyayangi keluargamu, tapi kamu tidak menunjukkan keteladanan kepada anak-anakmu. Padahal sebagai imam dalam keluarga, kamu harus mengajarkan keluargamu untuk mengasihi Tuhan. Jadi, kamu harus masuk melalui pintu mati kekal. Tolonglah, berikanlah aku kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan. Kesempatan itu selalu ada bagi mereka, bagi keluargamu. Sekarang, silakan masuk. Tidak, tunggu, tidak, jangan, tidak.
Aku masih ingin hidup. Aku tidak mau di sini. Tugasku sebagai pelayan khusus belum selesai. Masih banyak yang harus aku lakukan dan kerjakan. Apalagi di bulan Desember ini. Aku harus mengatur ibadah Natal, diakonia, serta masih banyak urusan pelayanan yang harus aku tuntaskan. Tuhan, tolonglah aku. Kembalikan hidupku. Tolonglah Tuhan. Yang dapat menolongmu hanyalah dirimu sendiri. Jika kamu banyak berbuat kebaikan dan selalu hidup menurut perintah Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kamu. Sudah 20 tahun aku menjadi Pelsus. Berarti sudah banyak kali aku berdiri menjadi kadim dan memimpin ibadah. Aku selalu menyuarakan firman Tuhan kepada jemaat dan selalu mengajarkan mereka untuk hidup sesuai perintah Tuhan. Apakah aku bisa masuk lewat pintu hidup kekal? Aku lihat dulu dalam catatan buku kehidupan. Di sini tercatat, sebagai Pelsus kamu hanya mampu mengajarkan jemaatmu untuk melakukan perintah Tuhan, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Kamu diibaratkan seperti orang yang membawa senter, menerangi jalan orang di depannya, namun kamu sendiri berada dalam kegelapan. Kamu sering menggunakan uang persembahan untuk urusan pribadi, sehingga kamu sering khawatir ketika bulan Desember jemaat akan meminta pertanggungjawaban keuangan. Perbuatanmu tak sesuai dengan perkataanmu. Silakan masuk melalui pintu mati kekal. Aku tidak pernah menyesali hidup yang Tuhan anugerahkan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bolehkah aku masuk melalui pintu hidup kekal? Aku lihat dulu dalam catatan buku kehidupan. Dalam catatan ini, kamu memang seorang yang baik. Kamu benar-benar melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Menyayangi dan mencintai keluargamu dengan setulus hati. Bahkan sebagai pelayan Tuhan, kamu tidak pernah mengeluh dan melalaikan tugas pelayanan. Meskipun sakit, kamu tetap melayani Tuhan dengan baik sampai akhir hayatmu. Silakan masuk melalui pintu hidup kekal. Melalui Natal Yesus Kristus, kita diingatkan untuk terus berkarya dalam tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Bekerja dengan ketulusan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita sekalian